Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot seperti biasa, masih membahas tentang love life reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu support aku di sini. Oke. Untuk tema kartu, ya seperti biasa kita akan mencoba untuk menarik energi dan mendengarkan message dari alam semesta. Ya, kita bawa relax dan enjoy, semoga bisa menghibur untuk kalian yang lagi mungkin butuh motivasi, ya. Dan untuk hasil kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, ya. Kita tarik energinya dan bijaklah menyikapi setiap perkataan yang kusampaikan, karena tidak semua yang menonton video ini bisa resonate, ya. Kita mulai readingnya. Maaf ya, suaraku sedikit serak, ya. Oke, wow, the cloud. Dan di sini the Hawking. Lihatlah, ada beberapa di antara kalian ini masih terkoneksi dengan seseorang, ya. Dan ada satu energi yang kurasakan, ya, tentang seseorang yang lagi ada di hatimu, yang lagi kamu pikirkan saat ini. Dia sedang apa? Apakah merindukan dirimu atau tidak? Ya. Ada seseorang ini yang berpikir sangat dalam tentang dirimu. Kamu diam, dia pun membisu. Saling menanti kabar, itulah energi yang kurasakan saat ini. Betapa egonya membuat langkahnya terhenti untuk menghubungi dirimu. Tapi di dalam hatinya, perasaan sayang serta rindu masih menyelimuti. Ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk hubungan kalian berdua menurut situasi yang saat ini terjadi. Ketika ditanya masalah perasaan sayang, iya, dia masih menyayangi kamu dan mengingatmu cukup dalam perasaan yang dia miliki. Tetapi ada beberapa hal yang membuat dia tidak ada kabar, bahkan tidak mengirimkan pesan sama sekali kepada kamu, ya. Walaupun sebenarnya koneksinya masih sangat erat, dan sebenarnya di sana juga sakit menahan kerinduan. Tetapi apalah daya, egonya terlalu besar, say. Sehingga dia menanti kabarmu, tetapi kamu juga tidak mungkin menghubungi karena takut diabaikan, takut tidak dipedulikan atau dibalas pesan chat kamu, ya. Jadi kayak sama-sama ngerasain gelisah, tak menentu di sini, ya. Oke. Ada resah dan gelisah yang tidak menentu, ada prasangka kenapa kamu menjauh, dan dirimu pun ada pertanyaan, kenapa dia tidak mengabari. Alasan dia tidak mengabari kamu, wow. Walaupun sebenarnya masih berharap
tentang dirimu. Ya. Di Queen of Pentacle di sini ada seseorang yang memang benar-benar tulus sebenarnya ke kamunya. Ya, aku lihatnya. Ya, perasaan rindunya ini dalam ke dirimu. Ya, oke. Tapi aku lebih melihat memang semesta belum mengizinkan untuk kalian bersama di sini. Ya, masih ada hal-hal yang kamu selesaikan dulu dan dia selesaikan di dalam hidupnya. Jadi lebih kepada memang belum waktunya. Ya, ini masih berproses. Aku lihat hubungan kalian ke depan tuh masih berproses. Di Queen of Pentacle dia masih kucing-kucingan, masih main kucing-kucingan sama kamu, sama dirimu ini. Ya, di Queen of Pentacle sebenarnya kamu juga masih sayang sama dia. Sulit untuk move on. Walaupun kamu sudah komit ke dalam dirimu sendiri, ini ya. Aku akan fokus dulu deh sama hidupku. Aku biarkan dulu dia, intinya. Aku pengen lupain dia. Tapi berulang dirimu mencoba. Aku lihat tidak bisa dipungkiri. Hati kecilmu yang terdalam masih mencintai dia dan masih bisa melepaskan dia sepenuhnya. Ya, oke. Jika ada yang masih bimbang, ada yang masih galau, itu fix kamu masih belum bisa melupain dia dan masih menyayangi dia di dalam hatimu, walaupun ada sedikit rasa kekesalan. Tapi itu campur aduk, kesal, cemas, tak menentu, ya. Apakah dia merasakan sesuatu? Wow, seperti apa yang kamu rasakan? Di sini sebenarnya kamu bisa mengantarkan satu energi terhadap dia. Ya, dirimu bisa mengantarkan energi, kekuatan energi terhadap seseorang ini. Jadi ketika dirimu ini merasa jauh dan kehilangan, nah dia pun merasakan yang sama. Dia merasa kamu juga menjauhinya, cuek. Nah, timbullah pikiran-pikiran negatif. Jadi koneksi batin yang ada di antara kalian berdua itu mampu menyambungkan rasa apa yang ada di dirimu ke dia. Jadi hati-hati. Ini udah banyak ya dari pasangan dirimu ini yang bisa ngerasain. Kayak coba gini contohnya. Dirimu memikirkan dia tuh jauh gitu ya. Hatinya tuh selama ini kok dia berubah, kok dia jauh. Nah, dia pun begitu gitu loh, ngerasain dirimu mungkin ada chat dia atau ngubungi, tapi kok jauh ya, kok kayak ada sesuatu yang kurang ya, ada apa gitu ya. Nah di sini akan timbul ya, hati-hati juga ya dengan rasa dirimu. Kalau ini nggak bisa dihandle karena dirimu ini punya power mengantarkan satu energi, mau itu negatif mau itu positif. Ayo, sekarang coba pantulkan energimu yang positif ke dia. Dia juga sambung rasa, dia kan ngerasain juga. Contohnya, bisa dimengerti ya. Dirimu ini bisa mengantarkan satu energi terhadap seseorang yang dirimu cintai lah. Ya, yang spesifiknya yang spesial. Bagus atau enggak energinya, itu tergantung rasa dan pikiran dirimu ini padanya. Dan di sana juga akan merespon balik apa yang ada di dalam dirimu. Jadi hati-hati, ini udah punya kepekaan ya. Mungkin dirimu ini udah intuisinya sudah lumayan. Dan ada kepekaan juga tentang masalah kebatinan. Nah, sampailah. Apalagi dia seorang yang peka. Dia akan ngerasain energinya di sini. Nanti akan ada rasa malas. Dirimu malas, dia juga malas. Kayak gitu. Ya. Harus pinter-pinter di sini. Mengolah.
hati dan pikiranmu ya tentang seseorang yang kalian cintai loh saat ini. Oke, itu akan kayak bukan nyamber ya, sampai dia akan ngerasain hal yang sama kayak gitu. Udah ngerti ya? Punya magis power gitu ya untuk mengantarkan satu energi atau menyampaikan satu energi terhadap seseorang yang di sana gitu. Oke. Wow, Four of Wands. Ada lagi yang berbunga-bunga, ada bunga cinta ya. Ada yang lagi bersemi kayak gitu. Hatinya lagi pingin ketemu ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, dan di sini ada satu energi di mana seseorang sudah menetapkan pilihan terhadap dirimu. Wow. Dia sudah menetapkan pilihan terhadap dirimu ini. Atau ini seseorang yang sudah punya pasangan tapi berangan-angan gitu ya, mau sama dirimu gitu. Oke, hati-hati jalannya ya, biar nggak tersakiti. Itu kan cuma warning dari Alisa. Oke. Wow, di pandangan seseorang saat ini dirimu adalah the star. Nggak ada kurangnya gitu. Jadi berani ya. Yang di sini berandai-andai berani gitu, mau perjuangin kamu gitu, pengen deket, ada sensasi cinta yang menggebu, yang mungkin dia rasakan saat ini sama dirimu ya. Bahkan mungkin ada hayalan-hayalan tentang masa depan yang indah dengan dirimu kayak gitu, atau jangan-jangan dirimu ini yang berhalusinasi atau berhayal tentang pernikahan, keluarga yang bahagia, dia bisa menjadi milikmu ya, sah-sah aja gitu kan. Yang namanya pikiran kan juga sebuah doa ya, jadi makanya hati-hati. Semoga apa yang kalian pikirkan tidak akan pernah, seandainya itu terjadi, tidak akan pernah menyakitimu ya. Dan di sini di Four of Wands bisa jadi ini dia memang sudah ada yang udah bosan berpetualang sih ya. Mungkin kemarin ada yang tengok sana tengok sini gitu. Mudah-mudahan di akhir tahun ada pertobatan ya untuk seseorang yang sering mengabaikan dirimu gitu. Ternyata kita pisah nggak enak ya. Nanti ada pembicaraan seperti itu. Ada yang minta maaf, yang udah lama nggak call kamu, tiba-tiba mesra kembali. Wow. Tapi harus ini harus bisa mengalahkan egonya dulu. Kalau egonya belum runtuh di sini, nanti akan kayak di sini jadinya. Saling memantau dari jauh gitu. Nah, ketika egonya sudah bisa diturunkan, di sini alam semesta juga sudah mengizinkan kalian untuk bertemu ya, baru terjadi hal ini. Ya, yang penting ego dulu, karena yang terlihat di sini antara dirimu dengan dia itu memang sama-sama besar egonya. Ya, harus ada yang mengalah salah satu, tapi kemungkinan yang banyak mengalah ya kalau seorang feminim energi sih. Tetapi feminim energi kalau sudah hatinya disakiti, dia akan benar-benar pergi gitu. Dengerin ya untuk yang maskulin. Kalau feminim dirimu ini udah lelah, dia akan benar-benar pergi nih gitu. Walaupun sudah berulang kali, intinya ada salah paham tapi kembali. Tapi ada waktunya feminim energi ini rapuh dan memutuskan untuk pergi. Kalau udah memutuskan untuk pergi, nggak akan kembali kayak gitu ya. Jadi masih di pandangan dia kamu number one, berarti nomor satu ya, di hatinya, di pikirannya ya. Mungkin masih ada kayak benturan situasi tentang dimana perjalanan cinta kalian ini yang akan berakhir mungkin lebih kepada saling mengerti ya, sadar gitu loh, saling mengerti apa sih yang dicari. Apalagi mungkin yang udah punya pasangan kayaknya udah lelah, kemarin-kemarin sudah menghadirkan banyak masalah sudah menghadirkan mungkin orang ketiga, pada akhirnya juga akan kembali ya.
mungkin orang ketiganya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau saat ini kalian yang memang lagi diabaikan oleh pasangan, ya mungkin dia kurang bisa mensyukuri apa yang ada di dalam dirimu. Jadi jangan sedih, berarti ada seseorang yang lebih pantas untuk mendapatkan dirimu, kayak gitu. Jadi diambil dari sisi positifnya biar hatimu ini tidak terlalu sakit dan mentalmu juga intinya ada kekuatan gitu ya untuk melawan apa ya, rasa yang kamu miliki kayak keterpurukan, down gitu ya, harus dihandle ya segala sesuatu yang terjadi saat ini ya. Kalau memang seseorang pergi darimu, berarti akan tergantikan oleh seseorang yang lebih baik ya, kayak begitu kurang lebihnya. Hal terbesar yang akan dia lakukan untuk dirimu, wow, As of Pentacle. Nah di sini mungkin akan ada janji yang dia tepati. Janji apakah ini? Apakah mau datang atau di sini memberikan kebahagiaan sesuai dengan kemampuan dia lah ya, nggak usah terlalu apa ya, berekspektasi terlalu jauh ya. Apa aja lah janjinya yang mungkin bisa dia tepati ke dirimu ya di As of Pentacle di sini ya. Mungkin dia akan punya satu pencapaian yang bagus dalam finansial ya. Mungkin kalau ada yang berhutang dengan dirimu, ini akan dibayar kayak gitu ya. Jadi dia yang selama ini kamu perjuangin bisa membalas dengan baik apa yang udah kamu lakuin ya, walaupun dirimu ini tidak mengharapkan balasan itu, tetapi sepertinya akan ada imbalan untuk dirimu ya. Mungkin rasa cintanya yang kembali strong gitu ya, kembali dengan dirimu beromantika gitu ya, beromantika cinta ya, kembali gitu dengan baik, bisa menghargai waktu yang udah dirimu berikan untuk dia kayak gitu. Jadi memang apa ya, di dalam satu hubungan memang perlu gini ya, apa sih pentingnya komunikasi, sangat penting. Ketika kita berpikir buruk tentang pasangan kita, tetapi berani bertanya dan berani menyampaikan apa yang kita rasakan satu sama lain gitu, tidak menutupi, itu akan memperbaiki situasi dan keadaan yang seharusnya tidak lebih runyam gitu loh, kalau masih bisa diperbaiki. Jadi penting sekali ya untuk yang menonton video saya ini, kalau memang pingin hubungannya langgeng dengan kekasihnya atau dengan pasangannya di sini, cobalah berkomunikasi secara dewasa. Cemburu boleh ya, intinya gengsi-gengsian boleh, nggak ada yang larang. Tapi dalam satu hubungan, komitmennya tentu untuk satu kecocokan dan menuju ke pernikahan nantinya. Jadi belajarlah dari awal, kalau kita punya komitmen, walaupun baru kenal ya, tapi udah berkomitmen nih, menerima perasaan satu sama lain, itu berarti kita harus siap nih berada di saat pasangan kita itu mungkin ada masalah, terus mendengarkan keluh kesahnya, bisa menjadi rumah untuk dia ketika dia butuh teman cerita kayak gitu. Apapun itu, ketika kesal nggak harus disimpan, katakan saja, kok aku punya perasaan seperti ini ya, ada apa, apakah ada sesuatu di belakang ya, yang penting disampaikan gitu loh. Kalau memang pasanganmu ini dewasa, dia akan menyikapi, oh ini begini, nanti ada titik temu. Itulah pentingnya komunikasi ya, untuk memperlancar satu hubungan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, nggak mungkin hubungan itu akan terbentuk secara dewasa dan baik. Oke. Wow, di Nine of Pentacle berharap tentang maaf dari dirimu. Ten of, guys, di sini juga terlihatnya kenapa ya,
seseorang ini ada yang ragu gitu ya dengan apa yang udah dirimu lakukan gitu loh. Di Nine of Pentacle kayak dia masih menginginkan satu pembuktian. Ya berarti masih ada ragu dong. Ya begitulah, mungkin karena kurang komunikasi gitu kan. Sorry. Jadi ada salah ini ya di komunikasi itu, jadi kayak ada pikiran negatif ya ke dirimu ini. Mungkin udah nggak sayang, udah nggak cinta kayak gitu. Ada sebagian ya. Tempatkan di situasi dirimu masing-masing. Sebenarnya yang di sini ini ada yang udah ini ya melabuhkan hatinya ke dirimu. Mungkin ada yang sudah punya planning ya, bahkan berangan-angan bisa bersama dengan dirimu, mau gini ya, memperkenalkan dirimu ke keluarga terdekat kayak gitu. Ada sudah ini. Sebenarnya dia udah lelah sih bermain api di belakang dirimu gitu ya. Mungkin selama ini ada yang tidak jujur, sebenarnya udah lelah gitu ya, udahlah gitu. Kayak dia udah ingin menyudahi gitu loh sesuatu yang jelek itu dan memulai sesuatu yang bagus sama dirimu gitu. Mungkin dari sekian seseorang ya yang pernah hadir di dalam hidupnya, ini di kartu The Star ini aku lebih melihat rasa kagumnya, terus kecocokannya itu ada di dirimu. Mungkin kalau saat ini dia nggak bisa berterus terang karena komunikasi kalian buruk gitu ya, mudah-mudahan akan ada jalan keluar yang terbaik untuk berbicara gitu loh, menyampaikan apa sih sebenarnya yang ada di hatinya dia untuk dirimu, atau dirimu ini pengennya kayak gimana sama diri dia gitu. Jadi akan ada titik temu gitu. Jadi sebenarnya di sini apa ya, ada yang terbentur karena situasi. Dia merasa berada dalam satu titik yang kayaknya gue nggak bisa ngapain melakukan apa-apa nih gitu. Dia memang sayang sama dirimu, tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat dia ini kayak terhenti langkahnya. Bisa jadi karena ya tadi itu triparty, cinta segitiga, atau ada hal-hal yang memang dia pertimbangkan saat ini. Mungkin dari karirnya, dari kemapanan dia yang belum siap untuk bersama dengan dirimu ya. Mungkin tarik ulurnya masih menghilangkan sesuatu yang jelek ya, tetapi lebih melihat semakin kesini terlihat ini ada satu hal dimana ada berapa di pasangan kalian ini mengurangi kebiasaan yang nggak suka, yang intinya yang nggak kalian sukai gitu kan. Mungkin dirimu nggak suka apa dari dia, ini udah mengurangi gitu kan. Mungkin ini adalah jawaban dari suatu doa yang kalian langitkan, yang kalian panjatkan ya, biar dia berubah, biar dia bisa respon, bisa care dengan kalian. Dan di sini ada sih titik terang ya untuk satu perbaikan hubungan, atau bahkan kalian ada potensi mendapatkan seseorang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Atau saat ini dirimu ya yang ingin cut dari satu hubungan ini sebenarnya akan menemukan seseorang yang sevibrasi ya, sevibrasi, sepemikiran, walaupun mungkin tidak 100%, tapi lebih bisa menghargai kehadiran dirimu. Itu yang terlihat, oke? Dan kita coba ya lihat ya dari kartu. Aku sapa dulu ya, zodiak Scorpio ya, Aries, Virgo. Mungkin belakangan hari ini kalian tuh merasa lelah. Gemini, ada Pisces yang terlalu sensitif gitu ya. Ini tidak terpatok zodiak sebenarnya. Oke, kita tarik energinya. Wow, saling memahami. Dari awal udah Halisa terangkan ya, saling memahami, berbicara dari hati ke hati untuk terkoneksi batin. Nah, jadi ada yang merasa hilang nih, ada yang merasa kehilangan dirimu. Ya, mungkin dia ngerasain gitu loh. Makanya di sini hati-hati ya, hati-hati. Ada seorang yang merasa kehilangan dirimu secara koneksi batin ya. Kayak ada yang berkurang deh dari dirimu. Kayak gitu.
Makanya di sini ada juga yang meminta kayak satu pembuktian. Mungkin dia ngerasain ada satu perubahan. Mungkin ada yang lebih diam dirimu saat ini, cuek, menanti kabar, kayak gitu ya. Ada ya. Nih, aman untuk kamu cintai. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi besar untuk semuanya. Nah, di sini masih belum terlihat ada seorang yang bertopeng ya, yang mendekati dirimu, berarti masih aman nih ya. Jangan terlalu berpikiran negatif ya. Pernikahan nih kan, situasi melibatkan pernikahan. Nah, di sini kan udah diterangkan juga tadi ya. Ada seorang yang sudah melabuhkan hatinya untuk dirimu gitu ya. Bener-bener is the best, kayak kamu, kayak dirimu ini nomor satu gitu ya. Ya udahlah, dia udah capek gitu ya, udah berhenti di sini, di dirimu aja gitu ya. Jadi udah aman nih ya. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik gitu sih doanya ya untuk dirimu semua ini ya. Oke. Ini perhatikan bendera merah, perhatikan pertanda peringatan untukmu. Nah, ini ada seorang yang sudah punya pasangan nih, ya. Jadi ini jalannya mau kemana gitu loh, ya. Mau ke depan atau bagaimana, ya? Atau mandek aja di sini gitu, ya. Hati-hati, jangan sampai menyakiti diri kalian sendiri, ya. Karena pasti koneksinya ini akan sangat rumit gitu loh. Ya, bulan madu. Nikmati indahnya waktu liburan bersama. Nah, di sini ada seorang yang akan datang. Ya, ada intinya ada komitmen. Ya, mudah-mudahan untuk dirimu yang punya planning pergi berdua, menghabiskan waktu untuk liburan, atau di sini memang dirimu ini mau married ya dengan seorang yang kalian sayangi lah ya, yang ada spesial banget. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Di sini energinya penuh dengan perbaikan ya. Mungkin di awal tahun atau di akhir tahun hal-hal yang jelek itu akan pergi dari dirimu. Kembalilah hal-hal yang manis, yang bagus ya. Mudah-mudahan secara karir juga ya, dirimu ini bisa lebih baik secara hubungan, bisa lebih adem ayem ya, tidak terlalu banyak konflik dan masalah. Yang namanya perselisihan pasti ada, pesan leluhur. Nah ya, di sini pancarkanlah cintamu ya, jagalah dirimu juga dengan baik, hargai ya. Di sini ketika dirimu memancarkan cinta ya untuk dirimu sendiri dan seseorang di luar sana yang memperhatikanmu atau orang-orang terdekatmu juga akan mengasihi dan mencintai dirimu secara baik. Jadi ada imbal balik yang akan terjadi untuk dirimu ini ya. Jadi penuh dengan welas asih ya, cinta kasih di sini intinya ya. Karena mungkin udah ada perbaikan itu. Nah, membuka ini ya. Ada satu hal yang perlu kalian sadari mungkin di sini, bahkan dirimu tuntaskan. Ada aura yang tidak baik ya, yang perlu dituntaskan. Mungkin ada yang ingin merusak hubunganmu dengan pasanganmu di sini ya, tapi pada akhirnya akan bisa terselesaikan dengan baik ya. Mungkin dirimu tampak tidak menarik di hadapan lawan jenis ya. Di sini akan terbuka obat ya untuk dirimu ini tentang The Magician ya. Jadi hati-hati juga ya di sini tentang masalah pikiran tadi dan olah rasamu, karena pasanganmu bisa merasakan apa yang terjadi pada dirimu ya. Tentang perasaan dirimu ke dia itu bisa dirasain ya. Bisa dibilang udah bisa ya mengantarkan satu energi. Jadi udah peka, hati-hati ya. Dan di sini kemungkinan juga ya kalian bisa menuntaskan masalah. Mungkin akan ada petunjuk atau pertolongan. Karena di sini ada sifat ulas asih dan memang ada cinta kasih yang akan hadir. Jadi akan banyak kebaikan yang menyelimuti di sini.
Sesuatu yang terkunci akan terbuka. Mau dari hubungan percintaan, mungkinkah ini masalah finansial, yang dikunci-kunci kayak begitu kan ada itu ya, yang sengaja mengirimkan energi negatif ya biar dirimu tidak menarik secara penampilan, atau mungkin di sini di saat kalian mencari pekerjaan sedikit merasa capek, letih dan sebagainya, itu energi negatif semua ya. Mungkin ini akan terbuka ya. Terbukalah lembaran-lembaran baru, terbukalah kebaikan-kebaikan baru untuk kalian di sini semuanya ya, untuk dirimu di sini semuanya, dari percintaan, dari finansial ya. Mudah-mudahan semuanya terbuka. Oke, cukup readingannya, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan sisi negatifnya. Jangan terlalu dihiraukan ya. Ini suaraku yang sedikit tidak enak untuk didengarkan ya, karena aku sedikit serak di sini. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk yang ngikutin dari awal sampai akhir, aku ngucapin makasih banyak sudah like, komen, dan subscribe. Bahkan kemungkinan ada yang share video aku jika merasa ini bermanfaat untuk orang lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.